Dasar jalan, katakan padaku, siapa ayah anak harammu itu? Katakan padaku! Mertua selingkuh dan hamil. Aku menutupinya, malah aku difitnah. Suami dan mertua malah menghinaku. Akhirnya kulihat wajah keji keluarganya. Ibu di mana? Ibu, kenapa buru-buru telepon aku ke sini? Apa ada yang sakit? Ini nggak mungkin. Ibu, kenapa? Ibu hamil. Kamu buru-buru telepon aku ke sini cuma karena ini. Aku telepon sekarang kasih tahu Rizky dan Ayah. Jangan sampai mereka tahu. Kenapa? Karena anak di perutku ini bukan anak ayahmu. Ibu selingkuh. Nina, kamu nikah ke rumah kami 3 tahun. Ibu tahu hatimu baik. Makanya cuma kamu yang tahu. Soal ibu hamil ini, jangan sampai mereka tahu. Nina, ibu sujud padamu. Ibu, kenapa begini? Cepat bangun. Nina, mertua kamu cepat marah. Kalau tahu aku selingkuh dan hamil, dia pasti akan menghukumku. Pikirkan keluarga ini, pikirkan Rizky. Dia baru pulang kuliah luar negeri, sekarang masa karirnya naik. Kalau keluarga ada skandal begini, pasti ganggu kenaikan karirnya. Baik, aku janji. Aku pergi sekarang buat janji operasi aborsi. Jangan pergi! Gak bisa pergi. Kenapa? Aborsi butuh istirahat lama. Mertua laki-laki tiap hari sama aku. Kalau tahu aku aborsi, pasti ketahuan dia. Terus mau gimana? Aku juga nggak tahu. Ibu, tenang dulu. Hari ini Rizky pulang dari kuliah di luar negeri setahun. Kita pulang sambut dia dulu. Tunggu besok, aku bantu cari cara. Oke. Sini, kasih aku hasil tesnya, biar aku yang urus. Nina, ibu mohon, soal ini jangan kasih tahu keluargaku. Asal kamu diam, ibu janji soal keluarga nanti, ibu ikut sama kamu. Baiklah, aku janji. Soal mertua hamil tak sengaja. Harus kasih tahu Rizky nggak? Sayang. Sayang, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Sayang, kita nikah 3 tahun. Aku tak bisa temani kamu. 1 tahun kuliah di luar. Berkatmu urus orang tua. Maafkan aku. Sayang, lama tak jumpa jadi lebih cinta. Malam ini aku pasti ganti rugi. Mina, hasil tesnya sudah kamu buang. Sejak tahu hamil, aku selalu cemas. Gak apa-apa, cuma spam. Sayang, ayo tidur. Hari ini capek. Tunggu besok. Besok aku temani kamu. Oke, istirahat dulu. Aku nggak pergi lagi. Kita masih banyak kesempatan. Ayo tidur.
Kamu bakar apa? Kamu hamil? Sayang, ini salahku. Aku gak harus sembunyiin. Gak boleh sembunyi. Sayang, soal ini aku kurang mikir. Tapi malu keluarga, soal ini jangan cerita ke orang, terutama ayahmu. Malu keluarga? Kau masih tahu malu keluarga? Sayang, kenapa kamu pukul aku? Ini hukuman buatmu, wanita tak tahu malu. Sayang, maaf aku sembunyi. Tapi ayah sudah tua. Kalau tahu kebenaran, gimana kalau dia tak kuat? Aku juga demi ayah ibu, demi karir kamu. Masih punya muka bilang ayah ibu. Kalau benar demi mereka, mana mungkin kamu buat hal malu begini? 1 tahun lalu demi karir, aku kuliah ke luar negeri. Belum punya anak dulu, kamu setuju kan? 1 tahun ini, takut kamu sendiri kesepian di rumah. Tiap bulan aku kirim 10 juta. Kalau kamu, apa yang kamu lakukan di belakangku? Aku lakukan apa? Kamu selingkuhi aku di belakangku. Sekarang kamu hamil anak siapa sih? Kalau tak kulihat sendiri surat tes kehamilan ini, kapan kamu akan jujur? Sayang, kamu salah paham. Bukan seperti yang kamu pikir. Bukan aku yang hamil, tapi... Rizky, ada apa? Apa yang kamu pegang? Nina, kamu hamil? Ayah, wanita sialan ini memang hamil, tapi bukan anakku. Apa? Aku tanya lagi, anak haram di perutmu dari siapa? Sekarang juga suruh si bajingan itu ke sini. Aku lagi tanya kamu, ngapain lihat ibu? Siapa sebenarnya ayah anak haram itu? Rizky, bukan aku. Bukan begini. Aku nggak pernah hianati kamu. Yang hamil bukan aku. Aku lihat kau bangun diam-diam, menyulut hasil tes kehamilan. Kau sembunyi dengan hati-hati. Kalau bukan milikmu, milik siapa lagi? Jangan paksa aku kasar. Jangan sampai aku kasar padamu. Nina, sejak kau nikahi Rizky, keluarga kami baik padamu kan? Rizky sangat sayang padamu. Semua permintaanmu terpenuhi. Tapi kau hianati Rizky, selingkuh dengan pria lain, bahkan hamil anaknya. Kau enggak berasa bersalah? Ibu, bicara dong. Kau lagi apa? Bangun, wah. Nina, sekarang semua tahu kau hamil. Kau sebaiknya segera bilang siapa pria lain itu. Bilang dong. Ibu, apa maksudmu? Nina, jangan salahkan ibu. Kalau mertua tahu aku selingkuh, dia pasti bunuh aku. Kau berbuat keji begini, masih berani minta ibu bela. Nina, sudah lama menikah, baru sekarang ku tahu kau begitu keji. Dasar jalan. Katakan siapa ayah anak haram itu. Katakan pada... Bukan aku yang selingkuh. Ibumu, dia. Bukan aku yang selingkuh. Ibumu, dia. Sudah begini, kau tak mau minta maaf, malah menodai ibumu. Nina, aku cuma pergi setahun. Kenapa kau jadi begini? Keluarga Pratama
tak bisa terima menantu tak tahu malu begini. Rizky, telepon orang tua brengsek ini. Suruh mereka datang besok pagi. Bawa dia pergi. Biar keluarga Setiawan lihat anak perempuan mereka ternyata orang yang tak tahu malu. Ayah, ibu, kakak ipar telepon tengah malam. Suruh kita ke sana pagi ini. Ada apa ya? Tak tahu. Aku telepon kakak, dia tak angkat. Ayah, ibu, kakak dan kakak ipar sangat cinta. Pasti ada kabar baik. Ayo, aku antar kalian. Ayah, ibu dan adik Nina baru saja telepon aku. Mereka segera datang. Baik, tunggu mereka datang. Biar mereka lihat anak perempuan mereka itu orang apa. Pak Dedi, Rizky, menurutku soal ini jangan diperbesar. Sudahlah ya. Apa kau bilang? Sudahlah. Ibu, Nina hamil anak orang lain. Anakku jadi kehinaan. Bagaimana bisa asal saja? Benar, hari ini si brengsek ini dan keluarga Setiawan harus beri penjelasan. Ayo, bawa dia turun. Perlihatkan. Kakak. Nina, kok kamu jadi begini? Nina, kok kamu terluka di kepala? Apa keluarga Pratama tindas kamu? Pratama, apa kalian tindas kakakku? Kubunuh kau! Nina, jalang tak tahu malu. Saat aku di luar negeri kau selingkuh. Sekarang perutmu hanya kandungan bajingan. Ini bukti. Kak, apa kata Rizky itu benar? Nina, ada apa ini? Kau selingkuh? Sudah punya anak orang lain? Kau buat muka kami. Mana taruhnya? Ayah, ibu, aku enggak hamil. Yang selingkuh bukan aku. Kau tak hamil? Laporan hamil ini apa maksudnya? Keluarga Setiawan, harusnya ini salah paham. Ayo kita ke rumah saja bicara. Gak bisa. Ini soal nama. Dan kejujuran Nina harus dijelaskan di depan semua orang. Kalau tak jelas, muka Nina dan keluarga Setiawan apa mau dihancurkan? Bukti sudah di depan mata. Masih ada yang tak jelas. Faktanya, putri yang kau susah payah besarkan, dia selingkuh. Di perutnya hanyalah kandungan bajingan. Wanita ini 30, kayak serigala. 14, kayak harimau. Suaminya sering pergi, pantas saja kesepian. Intinya, orangnya tak terdidik. Menurutku, palingan orang tua yang salah. Nina, aku tanya terakhir kali. Kau selingkuh atau tidak? Ayah, aku enggak. Jelaskanlah. Laporan ini. Apa sebenarnya? Yang hamil itu dia, Ratna, mertuaku. Nina, kok kamu fitnah aku begini? Aku gak mau hidup lagi. Aku gak bisa hidup lagi. Gimana aku hidup? Aku sudah bilang kan, wanita ini sikapnya memang bermasalah. Bisa bohong sampai ke mertua sendiri. Benar. Tak tahu malu. Wanita ini bisa bohong apa saja. Mertuanya pasti sudah menopause, masih hamil. Bohongnya nggak mikir-mikir. Bisa punya anak begini. Keluarga ini tak ada yang baik. Kamu! Ayah! Mulai sekarang, aku dan kamu, anak durhaka, putus hubungan ayah anak. Ayah. Nina, kami besarkan kamu. Kamu balas begitu saja.
Aku sebagai ibu juga putus hubungan kita. Anggap saja aku tak pernah punya anak. Tak tahu malu. Kakak, kamu tega lakukan hal yang rusak nama baik dan buat ayah marah begini. Aku juga tak mau kamu jadi kakakku. Ayah, ibu, aku nggak hamil. Bukan aku yang selingkuh. Kenapa kalian nggak percaya aku? Kenapa nggak ada yang percaya aku? Ibu, kenapa kamu bilang begitu? Kenapa kamu bohong? Cepat kasih tahu mereka kebenarannya. Cepat bilang. Lepaskan! Mau ku bilang apa? Meski ku bilang aku hamil, apa semua orang percaya? Nina, akui saja. Yang selingkuh itu kamu. Nina, jangan salahkan ibu. Kau menderita sendiri. Lebih baik daripada kita berdua menderita. Tak tahu malu. Pantas ayah ibumu putus hubungan denganmu. Sina, pantas mati. Hajar dia! Cukup! Ibu, kemarin di rumah sakit, kau berlutut memohon agar tak kubocorkan kehamilanmu ke orang lain. Kau takut omongan orang, memohon aku merahasiakannya. Sampai sekarang, kau masih tak mau bicara jujur. Sampai kapan kau akan sembunyi? Berani kau hina ibu? Kau cari mati. Rizky, yang pantas mati kau. Ibu, sampai sekarang kau masih tak mau bicara jujur kan? Kalian tak percaya aku, kan? Kau mau apa? Di rumah sakit, cek. Hasilnya ada di ponsel. Kalian mau bukti, kan? Lihat baik-baik. Siapa yang hamil? Siapa yang hamil? Di sini tertulis jelas. Lihat baik-baik. Ini buktinya. Sudah cukup main-mainnya. Kamu lagi ngapain? Kamu yang selingkuh dan punya anak haram. Malah menodai ibu. Kamu ini anjing gila yang suka gigit. Di dunia ini kok bisa ada wanita jahat begini? Kok bisa ada menantu begini? Dia sendiri yang hamil. Malah menuduh mertuanya. Tak tahu malu. Cih, kalau aku mertuanya, pasti aku mati kesal. Aku jahat. Rizky, saat kau bicara, periksa hati nuranimu. Sejak menikah, kau selalu sibuk kerja. Semua urusan rumah, aku yang urus. Ibu, sejak aku nikahi Rizky, aku selalu anggap ibu sebagai ibu kandung. Kau bilang tak bisa sentuh air dingin. Baju rumahku yang cuci. Urusan rumahku yang urus. Kau lapar, aku masak. Kau haus, aku suapi. Aku tulus padamu. Malah kau jadikan kambing hitam. Jangan asal ngomong. Kau lakukan apa? Kau sendiri tahu, kan? Kalian tak percaya aku, kan? Di dekat sini ada rumah sakit. Aku dan mertuaku bisa cek ke rumah sakit. Tunggu hasilnya keluar, kalian akan tahu siapa yang hamil. Aku tak mau! Sayang, kenapa pas bahas ke rumah sakit? Wajahmu jadi seram. Ibu asal buktikan. Ibu tak bersalah. Biar jalang ini diam. Aku setuju. Cek ke rumah sakit. Aku nggak mau cek. Jangan ke rumah sakit. Ibu, kenapa pas Nina bilang mau cek ke RS, ibu reaksinya begitu? Jangan-jangan hasil tes kehamilan itu memang punya ibu. Tentu bukan. Nina, kalau tak kau kasih Rizky lihat hasil tes itu, takkan banyak masalah begini. Karena kau yang salah. Terimalah hukuman. Cepat minta maaf ke Rizky. Aku bisa tolong minta ampun. Jangan buat masalah makin besar. Sekarang kau takut? Dengar ya, sudah telat. Tadi mereka tega lakuin aku. Kau juga tega lakuin aku. Dengar ya, aku cuma mau kebenaran. Cukup! Rizky,
Mau apa? Hari ini aku harus cari tahu. Aku antar kalian ke RS cek. Ibu tenang saja. Hari ini pasti ibu dapat keadilan. Aku tak akan biarkan Jalang ini menodai ibu. Ayo. Aku nggak mau. Jangan ke RS. Ibu, Ratna kau begitu gugup. Jangan-jangan kau yang hamil selingkuh. Tak berbuat salah, tak takut hantu. Nenek ini panik sekali. Pasti ada yang aneh di sini. Ayah, ibu, kenapa dia begitu takut? Apa kata kakak benar? Dia yang sebenarnya hamil. Ratna, jujur saja. Ada apa sebenarnya? Aduh, Pak Dedi. Kita sudah lama bersama. Kamu nggak tahu aku orangnya seperti apa. Tak sangka. Kamu percaya si Jalang ini cuma kata-kata. Kalian curiga aku. Ibu, ada apa sebenarnya? Kamu takut apa? Aduh Rizky, kau anakku sendiri. Apa kau percaya istrimu kata-katanya daripada ibu sendiri? Ibu, bukan itu maksudku. Cuma karena kata dia, kalian semua curiga aku. Wah, apa? Harus ke RS cek kehamilan? Biar dokter dan perawat ketawain aku. Aku Ratna, tak mau malu. Kalau kalian tak percaya, aku pergi saja. Ibu mau kemana? Aku sudah tua. Mau kemana lagi? Kembali ke desa. Kau anggap saja tak punya ibu. Aduh, ibu, maaf. Aku tak patut dengar omongannya. Ayah, coba nasihati ibu. Ibu selalu bersama ayah. Apa ibu selingkuh? Ayah tahu sendiri. Sayang, aku salah. Semua salah. Jalang ini dia buat aku marah. Makanya aku curiga. Kita sudah lama hidup bersama. Anak pun sudah besar. Kalau kau selingkuh, pasti sudah lama. Aku tak patut curiga. Kalian... Diam! Nina! Dasar wanita tak tahu malu. Kau selingkuh dan hamil anak haram. Berani-berani menodai ibu. Ibu sudah tua. Kalau dengar kamu, ajak ibu ke Pares cek begini. Kalau tersebar, apa kata orang tentangku? Mereka akan menunjuk-nunjuk, bilang Rizky Pratama anak durhaka yang buta. Wanita sialan ini tegas sekali. Kayaknya dia cuma selingkuh, malah mau rusak Rizky nama baik dan karirnya. Keluarga apa sih yang bisa punya anak jahat? Menurutku, orang tuanya dan adiknya juga bukan orang baik. Nina, kau terus fitnah ibu, cuma mau buat aku jijik. Mau keluargaku jadi bahan tertawaan orang. Dengar ya, aku nggak akan tertipu sama kamu. Rizky, kau memang buta dan bodoh. Saat kau tahu kebenarannya, kau akan tahu betapa bodohnya dirimu. Kalau kau tak percaya, kita cerai saja. Oke, cerai saja. Tapi ingat, kau selingkuh di masa nikah. Jangan harap bisa dapat harta dariku. Kau pikir aku butuh uang kotor kalian? Nina, boleh cerai dengan anakku. Uang bulanan anakku untukmu harus kau kembalikan. Selain itu, jangan kira aku tak tahu. Bulan lalu adikmu nikah, kau kasih 500 juta buat rumah. Uang itu semua harus kau kembalikan. Ayah, ibu, kakak harus bayar uang cerai. Gimana ini? Tak mungkin karena pernikahan kakak gagal, aku jadi tak bisa nikah. Cepat balikin uangnya, terus bawa Jalang ini keluar dari keluarga Pratama. Keluarga Pratama, kami sudah putus hubungan dengan anak durhaka ini. Kalau mau uang, carilah dia. Kenapa lihat kami? Ibu. Kami sudah putus hubungan. Jangan panggil ibu. Baik, kalau begitu kita putus hubungan. Tapi bulan lalu, malam tengah malam kalian ketuk pintu. Katakan keluarga wanita memaksa Andi beli rumah. Baru mau nikah. Masih kurang uang 500 juta itu kalian bilang. Itu pinjaman kalian. Tenang. Untung kita tak kasih Nina surat utang. Uang itu takkan ketahuan. Pinjaman 500 juta apaan? Uang yang kalian sebut kami tak pernah lihat. Kalian jangan asal fitnah. Betul. Kimi aku katakan, keluarga Pratama bunuh anak durhaka ini, kami takkan bayar uang cerainya. Ayah, ibu,
Kenapa kalian tega begini padaku? Bilang, 500 juta itu kemana? Apa kamu habiskan sama simpananmu buat bayar anak harammu itu? Bukan aku. Lepaskan. Lepaskan. Dasar jalak, berani pukul anakku. Tak tahu malu, jelas-jelas salah sendiri, malah berani pukul orang. Hei, wanita selingkuh berani pukul suaminya. Benar-benar langgar hukum. Sudah puas. Aku tanya, sudah puas? Wanita tak tahu malu begini, harus dihukum agar dia sadar. Selingkuh dan hamil anak haram, fitnah mertuanya. Pakai uang suami, nafkah pria lain. Kalau aku, pasti kubunuh dia. Bunuh dia! Bunuh dia! Sudah kubilang, bukan aku yang selingkuh dan hamil. Kenapa tak ada yang percaya padaku? Aku sudah pinjamkan ke ayah ibu. Kenapa mereka tak ngaku? Kenapa? Sekarang kau puas. Kau mau apa? Ini aku ditinggal semua karena kau. Kau ini Ibu Rizky. Bagaimana bisa kau musnahkan sendiri pernikahan anakmu? Aku tanya, kalian tak merasa bersalah? Anakmu dulunya punya keluarga bahagia, tapi suatu hari menantu Pratama dituduh selingkuh. Orang yang tuduhnya ternyata mertua yang selalu dia hormati. Cuma karena kata-kata mertua, keluarga jadi hancur. Karena kebohonganmu, kamu rusak pernikahan anakmu. Kalau nggak merasa bersalah... Nina, kenapa kamu ancam ibu? Ancam? Kalau ibu benar peduli, akan mungkin sampai begini. Dia suka bohong, selingkuh dan hamil. Aku mulai meragukan, apa kamu anak kandungnya? Tidak. Demi kepentingan sendiri, biarkan pernikahan anakmu jadi hancur. Tapi tak peduli, ibu seperti kamu, tak takut karma? Nina! Rizky, yang aku tak lakukan, jangan harap menodainya ke tubuhku. Kalau kalian tak percaya, aku lapor polisi. Biar polisi urus. Aku tak percaya mereka akan seperti kalian, buta hati. Jangan lapor polisi! Ibu, dia sudah tuduh ibu begini. Jangan lemah hati, jangan segan padanya. Segan padanya? Dia takut polisi datang dan kebohongannya terbongkar. Diam. Halo, aku mau lapor polisi. Ada yang tuduh aku selingkuh dan hamil. Keluarga juga pukul-pukul aku. Tubuh dan namaku sudah terluka parah. Tolong berikan aku keadilan. Aku lapor polisi. Jangan lapor polisi. Kalau polisi datang, kebenaran akan terbongkar. Saat itu, semua akan tahu aku yang selingkuh dan hamil anak haram. Kamu di mana? Kamu segera ke sana. Aku di sini. Jangan lapor polisi. Kenapa? Ibu, apa-apaan ini? Biar saja dia lapor polisi. Lihat saja dia bisa apa. Jangan lapor polisi. Rizky, cepat bantu ambil HP-nya. Soal istrimu selingkuh, kalau ke polisi akan masuk catatan. Hal malu ini kau bawa seumur hidup. Minggir, sini HP-nya. Jangan lapor polisi. Lepaskan! Lepaskan! Ibu! Nina! Ibu kenapa? Aku sakit perut. Sakit perut? Perut sakit. Pasti bayinya yang terluka. Benar, karma memang ada. Dasar wanita keji. Sudah kau lukai ibu. Malah mau fitnah ibu. Bukan aku. Kami semua melihatnya. Kau tega menabrak mertua ke dinding dengan keras. Ini sama dengan pembunuhan. Berani berbuat kasar di depan umum. Dasar tak tahu diri. Nina, kalau engkau marah padaku, kau bisa langsung padaku. Kenapa terus-terusan menyakitkan ibu? Bukan aku. Kalau dia tak mau HP-ku, aku tak akan mendorongnya. Kau mau apa?
Apa dulu? Aku terlalu lembut. Kau jadi berani, terus menyakitiku dan keluargaku. Lepaskan aku. Dengar ya, Jalang. Kalau ibu terjadi apa-apa, aku tak akan lepaskan kau. Ayah, ibu, tolong aku. Rizky, kau sini. Kondisi ibu tak baik. Ibu tak apa. Jangan menakutiku. Padahal tubuhnya yang kena. Kenapa bisa berdarah? Apa mertuanya yang hamil? Lihat kondisinya. Sepertinya mau keguguran. Apa kau bilang? Apa kamu bilang? Dia pasti hamil. Kondisinya kritis. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, nyawanya akan terancam. Nggak mungkin. Yang selingkuh dan hamil itu Nina. Ibu nggak mungkin bohongi aku. Ayah, kamu nggak mungkin percaya omongan mereka, kan? Aku hidup dengan ibu selama ini. Aku juga nggak percaya dia bohongi aku. Fakta sudah jelas. Kalian masih tak percaya? Kalian benar-benar tak bisa diselamatkan. Diam! Ayah, kondisi ibu kritis. Harus segera dibawa ke RS. Benar. Ke RS! Cepat bawa ibu ke RS! Jilang, ngapain kamu ikut sini? Kau sudah buat ibu begini. Masih mau kau sakiti dia? Kau antar ibu ke RS. Aku ikut. Aku mau dengar kata dokter. Nina, ibu sudah begini. Kau masih fitnah dia. Kau ini manusia. Rizky, bawa ibu ke RS dulu. Tunggu dokter selesai cek. Lihat saja sampai kapan dia bisa nekat. Ayah, ibu, mereka sudah pergi. Kita harus bagaimana sekarang? Kau nggak dengar. Ratna mau dicek ke RS. Ayo, kita ikut. Lihat siapa yang bohong. Ayo. Sayang. Ibu, sudah bangun? Aku di mana? Pak Dedi, Rizky, aku kenapa? Kenapa di RS? Keluarga mereka, kenapa juga di sini? Ibu, setelah Nina menabrakmu, kamu terus keluh sakit perut. Aku langsung bawa ibu ke RS, biar dicek dokter. Tenang saja, Bu. Kalau ibu ada apa-apa, aku nggak akan maafin dia. Apa kamu bilang? Ibu, sebelum pingsan, terus keluh sakit perut. Aku dan ayah. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. Diperiksa dokter. Ibu, kamu kenapa? Kalian sudah tahu. Sayang, kata dokter, hasilnya nanti baru datang. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Mungkin masih merasa badan kurang enak. Ratna, sekarang. Kamu masih mau sembunyi sampai kapan? Hasil tes di rumah sakit bakal keluar sebentar lagi. Kamu bilang kamu gak hamil. Nanti lihat kamu jelasin. Nina, ku kasih ikut. Karena ibu dalam bahaya. Aku tak peduli. Kau buat ibu begini. Aku belum balas dendam. Ayo, pukul. Di matamu, aku sudah jadi pembohong. Hamil selingkuh, tak tahu malu. Aku cuma mau kebenaran. Buktikan aku tak bersalah. Berani, pukul saja aku. Cukup. Hentikan. Ibumu masih lemah, butuh istirahat. Diam semua. Ibu, maaf. Aku tak tahu karena urusanku buat ibu menderita begini. Rizky, ibu tak menderita. Ibu sudah sembuh. Atau ayo kita pulang saja. Ibu, kamu belum sembuh. Masa sekarang pergi? Aku merasa badan tak apa-apa. Pak Dedi, Rizky, ayo cepat pulang. Aku tak apa-apa. Aduh. Sayang, kamu tak apa? Ibu. Semua salah Nina. Ingat baik-baik. Jika tubuh istrimu ada sedikit luka, kalian tanggung jawab. Ayah, ibu, aku sudah bilang jangan ikut campur. Sekarang gimana? Keluarga Pratama malah nipu kita. Pratama, dengar ya. Nina, anak durhaka, sudah lama putus hubungan. Jangan gunakan dia untuk nipu kami. Kau buru-buru pergi karena takut nanti hasil tes keluar kamu hamil bakal terbongkar. Benar kan? Nina, ini peringatan terakhirku. Jangan bawa-bawa dosamu menodai ibu. Sebelumnya, aku sudah usulkan kita ke rumah sakit untuk diperiksa. Kau terus menolak karena kau tahu kalau ke rumah sakit saat hasilnya keluar semua akan terbongkar. Tapi kau tak sangka saat kau koma, Rizky dan ayahnya sudah suruh dokter cek tubuhmu. Jadi, demi hindari terbongkar, kau yang hamil selingkuh, kau cari alasan cepat pergi. Benar kan? Bukan. Nina. Ibu. Sekarang semua tahu. Yang hamil itu bukan aku, tapi kau, Rizky. Aku tak mau lihat mereka
Ayah, ibu, wanita tua ini kenapa begitu saat tahu sudah diperiksa? Emosinya malah berlebihan sekali. Apa yang hamil selingkuh? Benar, mertua Nina. Rizky, masih tunggu apa? Kau tak dengar ibu? Cepat, suruh mereka berempat. Suruh mereka pergi. Kalian semua pergi. Pak Pratama, ini laporan pemeriksaan kesehatan Ibu Ratna. Laporan pemeriksaan kesehatan itu, hasilnya sudah keluar. Silakan periksa laporan ini. Ibu, laporan ini apa sebenarnya yang terjadi? Rizky, apa di sini tertulis ibu kamu hamil? Kamu tahu sekarang kan siapa yang menipumu? Kau bilang ibu hamil? Lihat baik-baik. Apa yang tertulis di sini? Tak mungkin. Katanya Ratna pendarahan akibat benturan keras. Gak ada soal hamil. Ratna, apa semua? Pak Bambang, karena kita sudah lama kenal, tolonglah aku. Kartu ini ada 200 juta. Kau harus bantu rahasiakan bahwa aku hamil. Setelah berhasil, aku kasih 200 juta lagi. Aku tahu putrimu butuh uang kuliah di luar negeri. Pak Bambang, tolonglah. Baik. Tak mungkin. Bilang, kau tukar laporan medisku kan? Sudah cukup belum? Bukti di depan mata. Masih tak mau aku. Aku konyol. Walau aku tak tahu apa yang terjadi, tapi laporan ini pasti bermasalah. Bilang, kau yang kirim laporan ini. Kenapa di sini tak ada info kehamilan mertuaku? Apa kau yang ubah? Kau, jangan asal tuduh. Tenggaya. Tanpa izin keluarga, kau ubah data medis pasien. Kau tahu betapa seriusnya ini. Kalau tak jujur sekarang, aku akan lapor kepala klinik. Mina, aku sudah lama menahanmu. Sekarang, laporan ibu sudah keluar. Kau masih bicara sembarangan. Kau memang gila. Rizky, lepas masalah hari ini. Aku harus cari tahu. Bukti di depan mata. Masih ada yang tak jelas. Laporan ini pasti bermasalah. Itu palsu. Rizky, wanita ini sudah gila. Usir dia dari sini. Aku tak gila. Aku sudah lama disiksa, terus dihina. Aku cuma mau bersihkan namaku. Ku beritahu kalian kebenaran. Aku sudah lihat laporan kehamilan ini. Tak bisa bohong iku. Ku beritahu laporan kehamilan ini benar tak bermasalah. Dulu mertua selingkuh hamil, malah telepon aku ke sini. Di hasil tesnya, bahwa dia hamil jelas tercatat. Hasil tesmu ini, hasil tes kehamilan. Malah tulis dia nggak hamil. Nina, jangan mengada-ada lagi. Rizky, diam. Aku lagi tanya, hasil tes ini ada masalah nggak? Ini, aku... Ada masalah nggak? Rizky, kenapa diam saja? Wanita sialan Nina itu sudah gila total. Cepat usir dia. Ratna, ini rumah sakit. Jangan asal berulah. Kepala klinik Agus, kenapa di sini? Ada apa ini? Hello, aku curiga ada di sini yang ubah data pasien diam-diam. Ubah data pasien diam-diam. Walau apapun alasanmu, itu pelanggaran hukum berat. Paling ringan dipecat, paling berat bisa dipenjara. Kamu tahu akibatnya? Banyak yang melihat kita. Aku tanya terakhir kali. Hasil tes ini ada masalah nggak? Ayah, lihat kakak. Dari awal sampai sekarang, tetap terus menuntut soal ini. Kurasa kakak benaran difitnah mertuanya. Jangan-jangan kita salah tuduh putri kita. Lihat saja dulu. Soal belum tuntas. Tak ada yang bisa putuskan. Aku lagi tanya kamu. Hasil tes ini apa ada masalah? Jawab aku.
Rizky, kau biarkan wanita sialan ini berteriak di sini. Ini rumah sakit. Orang luar lihat kita. Kau diam saja. Biar aib keluarga kita dilihat banyak orang. Cepat kau usir dia. Usir dia. Rizky, berhenti. Aku Nina tak bersalah. Mertua selingkuh dan hamil. Demi tak ketahuan, suami dan mertua, dia suruh aku sembunyi. Saat aku urus surat tesnya, malah ketahuan suamiku. Saat tahu nama di laporan itu sudah terbakar. Demi lindungi diri, malah fitnah menantunya. Selingkuh dan hamil anak orang. Aku sudah jelaskan. Tapi mertua malah ikut suamiku, menghinaku dan memukulku. Sekarang aku... Ternyata dia... Kok begini? Laporan dari dia ini, aku tak terima. Nona, tenang dulu. Begini saja, biar aku panggil kepala klinik. Lihat apa masalahnya. Jangan panggil kepala klinik. Jangan panggil kepala klinik. Kenapa? Karena apa? Karena Baik, kalau kamu tak mau bicara jujur, aku akan pergi. Panggil kepala klinik kalian. Aku mau lihat di rumah sakit besar ini, apa ada doktor berani ubah data pasien? Jangan panggil kepala klinik. Dokter Agus, kamu takut sekali. Apa benar kamu tukar hasil tes pasien? Dia yang memberiku kartu ATM 200 juta agar ganti hasil tes. Omong kosong. 200 juta apa? Aku tak kenal kamu. Ratna, kita sudah lama kenal. Kamu bisa berubah seketika. Kalau begitu, jangan salahkan aku tak peduli. Semua yang kau suruh aku lakukan akan kubocorkan. Di laporan aslinya, apa yang tertulis? dia hamil. Ini... Ibu, benarkah ibu yang hamil? Dokter Agus, jangan asal ngomong. Aku tahu kalian berdua bersekongkol menuduhku. Katakan, si Jalang ini beri kamu berapa? Ratna, kamu masih berani bohong. Kau yang masih bohong, Jalang! Rizky, kenapa diam saja? Cepat, suruh Jalang ini dan kaki tangannya itu. Keluarkan mereka dari sini. Aku punya bukti. Ratna hamil. Ini hasil tesnya. Ratna yang hamil. Aku punya cadangan. Lihat saja. Yang hamil? Benar ibu. Ayah, ibu, ternyata yang selingkuh ternyata mertua kakak. Kami salah tuduh kakak. Rizky, Dedi, keluarga Pratama harus beri penjelasan untuk putriku. Mana mungkin? Ibu sudah tua. Mana mungkin hamil? Ternyata semua ini kebohonganmu. Kau menipu kami. Bukan. Hasil tes ini palsu. Dedi, Rizky, jangan percaya sama ini. Hasil tes ini asli. Jika palsu, aku bersedia tanggung semua tanggungjawab hukum. Diam kau. Kita satu keluarga. Percayalah pada... Ibu, kau mau kami percaya begini saja? Periksa lagi. Aku enggak mau. Dulu kau tak mau takut malu. Aku faham. Tapi kini, ini satu-satunya kesempatan. Buktikan kau tak bersalah, Ibu. Kau yakin tak mau pergi? Enggak mau. Aku enggak mau. Lihat reaksinya. Sekarang kalian tahu siapa yang berbohong. Ibu, aku percaya Ibu. Karena Ibu, ibuku. Kalian sudah puluhan tahun bersama. Nina, cucu Ibu. Kenapa Ibu tega-tega? Aku... Ratna, kami hidup bersama banyak tahun. Aku tak sangka kau begitu keji. Perbuatanmu
buat kami jadi malu. Pak Dedi. Aku tanya lagi. Siapa ayah bayimu? Sudah begini, kamu masih tak mau jujur? Aku tak sengaja. Dengar penjelasanku. Anak ini, itu tak sengaja. Ratna, anak sudah besar. Kamu masih berbuat hal yang memalukan. Apa kamu pernah anggap kami berdua? Ibu, sejak kecil, di hatiku, ibu selalu begitu penyayang. Kenapa sekarang ibu jadi begini? Kenapa ibu jadi begitu licik dan tak tahu malu? Pak Dedi, dengar penjelasanku ya. Aku sungguh salah langkah, salah berbuat. Aku tak sengaja. Aku takut. Aku tak tahu. Kalau kalian tahu kebenarannya, aku harus bagaimana? Salah langkah. Pak Dedi, aku salah. Aku yang salah. Kau maafkan aku ya. Rizky, semua salah ibu. Ibu terpengaruh hasutan dan salah berbuat. Salahku semua. Salahku semua. Salahku semua. Aku buta sekali. Kalau begitu, kita cerai. Apa kau bilang? Ku bilang, aku cerai denganmu. Sudah tua begini kau tak tahu malu. Tapi aku tahu malu. Pak Dedi, jangan begini padaku. Aku tak bisa pergi dari rumah ini. Urusmu puluhan tahun. Kau maafkan aku ya. Kalau kau cerai denganku, ini gimana? Rizky, tolong ibu. Rayu ayahmu ya. Ibu terus bohong. Gimana aku rayu ayahmu? Sudah tua tapi tak tahu malu. Kalau bukan karena kamu, Nina mana mungkin terima sakit hati begini. Masih berani minta maaf. Diam! Aku bicara sama anakku. Ngapain kamu ikut Rizky, aku ini ibu. Tolong rayu ayahmu ya. Kau juga punya keluarga. Kau tahu juga, keluarga yang hancur apa artinya? Ibu tahu aku punya keluarga. Kau fitnah Nina begitu. Lihat saja pernikahanku hampir hancur. Pernahkah ibu pikirkan keluargaku? Sayang, jangan pergi. Sayang, jangan pergi. Jangan panggil begitu. Kita mau cerai. Sayang, aku tahu aku salah. Ini cuma salah paham. Jangan pergi dariku. Kita sudah nggak ada hubungan lagi. Uang hutangku akan kubayar secepat mungkin. Lalu kita cerai. Enggak, aku gak mau cerai. Sayang, aku tahu kamu masih cinta aku. Jangan pergi dariku ya. Salah paham. Hari ini keluarga kalian pukul dan marahi aku. Terus hina aku. Cuma kata salah paham bisa ganti semuanya. Sayang, aku yang salah. Asal kamu tak pergi, aku mau lakukan apa saja, sayang. Nina, kami memang salah soal ini. Jelah, minta maaf ke Nina. Minta maaf. Maaf. Nina, hari ini memang salah paham. Semua gara-gara Jalang itu. Dia menipu kami. Benar. Sayang, ini cuma salah paham. Hari ini kalian pukul dan marahi aku. Badan dan jiwaku terluka dan tersiksa. Rizky, aku tanya, sejak kita kenal sampai sekarang, aku orang seperti apa? Kamu nggak tahu. Aku tahu. Kenapa tak mau dengar penjelasanku? Kenapa? Saat ibu menodai aku, kau tak percaya padaku. Sudah ku bilang, bukan aku yang selingkuh dan hamil. Kau suamiku. Kenapa kau ikut orang tuamu menodai aku? Kenapa sih? Kenapa? Sayang,
Ini salahmu. Kalau Rizky cerai sama Nina, aku tak akan maafin kau. Nina, ini salah ibu. Jangan cerai sama Rizky. Kalau kau cerai, mertua akan usir aku. Lihatlah ibu yang sudah tua. Sayangi aku. Nina. Aku takkan maafkan. Aduh. Ayah, ibu, kalau kakak benar-benar cerai, uang rumahku harus dikembalikan. Kalau aku tak nikah, keluarga Setiawan akan punah. Nina, ini salah paham. Satu hari jadi suami istri, takkan ada dendam sampai besok. Kulihat Rizky sudah tulus minta maaf. Maafkanlah dia. Jangan sampai karena kau, pernikahan adikmu jadi rusak. Bukannya kalian mau putus hubungan denganku? Aku cerai atau tidak, apa urusan kalian? Andi nikah atau tidak, apa urusanku? Aduh, Nina, kamu anak kandungku. Kalau kamu bukan anakku, siapa lagi anakku? Kau masih tahu aku anak kandungmu. Tapi kenapa saat mereka fitnah aku, kau tak bilang aku anakmu? Kau juga, sesampainya ada masalah, langsung putus hubungan. Beraninya kau jadi ayah. Kak. Jangan panggil aku Kak. Waktu kamu nikah kurang uang, aku tanpa ragu minta uang ke Rizky. Tapi kamu gimana? Aku Nina itu siapa? Sebenarnya siapa? Nina. Cukup! Aku lelah. Aku tak mau bicara lagi. Cerai ini pasti aku lakukan. Kalau kalian jangan muncul lagi di depanku. Sayang! Salah Tuhan bisa dimaafkan, salah sendiri tak bisa dimaafkan. Sayang! Diam! Semua salahmu. Demi kesenanganmu sendiri, kau tak hanya hancurkan kepercayaan padamu, juga hancurkan keluarga anakmu. Kau hancurkan dua keluarga. Drama konyol ini akhirnya usai. Antar suami istri seharusnya saling mendukung dan saling percaya. Pernikahan tanpa kepercayaan ini akhirnya sampai di ujung. Semoga wanita di dunia saat namanya difitnah berani bangkit demi keadilan diri. Selamat juga untukku. Nina saat ini akan hidup baru.